warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 8. Nah, anak-anak, pada hari ini Bu Sela akan melanjutkan materi bab yang ke-6 yaitu teorema Pythagoras part yang ketiga. Nah, pada part yang ketiga ini kita akan belajar menentukan jenis segitiga dan triple Pythagoras. Langsung aja ya, Bu Sela akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahuinya. Kemudian yang kedua adalah menentukan dan memeriksa bilangan triple Pythagoras. Nah, anak, langsung aja kita masuk ke materi ya. Nah, jenis-jenis segitiga, Bu Sela akan ulangi lagi ya. Kalau kita berbicara tentang teorema Pythagoras pasti ada hubungannya dengan segitiga. Nah, oleh karena itu Bu Sela hari ini akan jelaskan jenis-jenis segitiga terlebih dahulu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Nah, di sini ada tiga segitiga ya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, segitiga yang pertama Bu Sela akan namai A, B, dan C. Ingat, C adalah hipotenusa, yaitu sisi terpanjang, gitu ya. Kemudian segitiga lancip, Bu Sela akan namai A, B, dan C. Dan segitiga tumpul Bu Sela akan namai A, B, dan C. Nah, di sini ada rumus Pythagorasnya. Di segitiga siku-siku rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini pakem, ini selalu digunakan pada segitiga siku-siku. Kemudian kalau ada segitiga lancip, maka C kuadrat itu lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau kalian ketemu hasil hipotenusanya itu lebih kecil daripada hasil penjumlahan A dan B, sisi yang lain, berarti segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, ini harus kalian ingat-ingat juga. Nah, kalau lancip itu lebih kecil, berarti yang tumpul adalah lebih besar. Berarti C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat. Nah, biar kalian nggak bingung, langsung aja Bu Sela beri contoh ya. Oke. Nah, anak-anak, teorema Pythagoras pada bidang datar. Seperti tadi ya, kita buktikan bahwa bilangan triple Pythagoras ini apakah dia siku-siku atau lancip atau tumpul. Nah, ini manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang berbentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Di sini ada tiga bilangan berurutan. Yang pertama yaitu 13, 9, dan 11. Ingat, tadi C adalah nilai yang terpanjang. Jadi sisi yang paling panjang. Jadi yang terbesar itu adalah C. Berarti 13 pangkat 2. Ya, dulu ya, 13 pangkat 2 sama dengan berarti 13 kali 13 hasilnya adalah gitu. Kalian kuadratkan aja 13 kali 13 ya. Berarti hasilnya 169. Kemudian untuk membuktikan apakah ini lancip, apakah segitiga ini siku-siku, apakah tumpul, kita tambahkan ya 9 ditambah 11. Jadi maksudnya 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat kayak gitu. Jadi 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? 9 kuadrat kan 81. Kemudian ditambah 121. Hasilnya adalah 202. Nah, di sini bisa kalian lihat ya bahwa
C itu lebih kecil, kan ini 169, lebih kecil daripada A tambah B gitu. Jadi kelompok bilangan yang pertama ini adalah segitiga lancip gitu. Paham ya anak-anak? Kemudian berikutnya ya, bilangan yang kedua ada 8, 17, 15, 8, 17, dan 15 gitu maksudnya Bu Cela. Kemudian kalian lihat dulu nih, kalian cari C-nya ya. C adalah nilai terpanjang, berarti nilai yang terbesar, bilangan yang terbesar. Bilangan yang terbesar ini adalah 17. Berarti tinggal kalian kuadratkan aja 17 kali 17 kayak gitu. Jadi 17 kuadrat sama dengan gitu. 17 kuadrat berapa nak? Kalian bisa hitung ya. Coba hitung 17 kali 17 gitu. 17 kali 17 yaitu 7 kali 7 49. 289. Nah gitu. Kemudian 8 kuadrat ditambahkan 15 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Hasilnya 8 kuadrat 64 ya kan? Ditambah 15 kali 15 225. 225. Jadi tinggal kalian tambahkan aja 64 ditambah 225, 9829 sama kan? C sama B A kuadrat tambah B kuadrat nilainya sama dengan, berarti ini segitiga siku. Nah, yang terakhir yang ketiga ya, kita coba sekalian yang ketiga. Ini ada bilangan, ada 3 bilangan 12, 16 sama 5. Nah, di sini sudah kelihatan ya mana C-nya ya. C-nya adalah 16, berarti 16 kuadrat sama dengan 16 kali 16, hasilnya berapa gitu ya. 16 kali 16, 6 kali 6, 36, 25, berarti 256. Nah, 256 kemudian 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi hasilnya 144 ditambah 25 sama dengan 96169. Nah, di sini kelihatan bahwa C kuadrat itu lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena 256 lebih besar daripada 169. Jadi segitiga bilangan yang ketiga, kelompok bilangan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Paham ya? Mudah sekali bukan? Nah, gitu. Kalian harus ingat-ingat nih. Rumus pakemnya ini kalian harus ingat-ingat ya. Kalau siku-siku berarti sama dengan lancip lebih kecil dan tumpul lebih besar. Tuh, kalian harus ingat-ingat itu. Oke, paham sampai sini ya. Next kita lanjut berikut. Nah, ada triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Jadi bilangan yang bisa, kelompok bilangan yang bisa membentuk segitiga siku-siku itu yang dinamakan triple Pythagoras. Contoh ya, contoh pada gambar di bawah kalian bisa lihat. Apakah kelompok bilangan 3,4,5 adalah triple Pythagoras? Kayak gitu. Ya, kita hitung sama-sama apakah benar kalau 3, 4, dan 5 itu adalah triple Pythagoras. Kalian lihat antara bilangan 3, 4, sama 5 ini mana di antara ketiga ini bilangan yang paling besar? Adalah 5. Berarti C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Hasilnya 25. Kita simpan dulu ya. Kemudian
kita cari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat berarti 16. 9 tambah 16 adalah 25. Nah, di sini sudah sangat kelihatan bahwa nilai C kuadrat dan A kuadrat plus B kuadrat adalah sama dengan. Berarti ini membuktikan bahwa 3, 4, dan 5 ini adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Gitu. Ya. Di sini membuktikan. Paham ya sampai sini? Oke. Lanjut ya. Oke anak-anak, di sini Bu Sela punya contoh soal. Ada dua kelompok bilangan. Kalian coba. Yuk kita coba bareng-bareng. Apakah kedua kelompok bilangan ini bisa dikatakan triple Pythagoras? Oke, yang pertama ya, ada bilangan 10, 12, dan 14. Coba kalian cari nilai yang terpanjang dulu. Nilai yang terbesar yaitu 14. Oke, berarti C kuadrat sama dengan 14 U kuadrat, kayak gitu. Nah, kalian cari 14 kali 14 berapa gitu ya. 14 kali 14 berarti 196. Nah, kemudian kita cari A kuadrat plus B kuadratnya. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Berarti 100 tambah 144. Berarti ketemu 244. Oke, dari sini sudah membuktikan ya bahwa C-nya lebih besar daripada, lebih kecil maksud Bu Sela, lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti A ini bukan triple Pythagoras. Gitu, ya. Oke, setelah yang satu ya, bilangan pertama kita coba, sekarang kita coba bilangan yang kedua. Kelompok bilangan yang kedua ada 7, 13, dan 11. Berarti C-nya adalah 13. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 13 kuadrat berarti 169 ya anak-anak ya. Kemudian kita cari A kuadrat ditambah B kuadratnya. Berarti 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 49 ditambah 121. Jadi hasilnya 170. Nah, di sini membuktikan bahwa ini juga segitiga lancip karena C-nya lebih kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat. Ini berarti membuktikan ini juga bukan triple Pythagoras. Paham ya? Sampai sini. Oke, Bu Sela kasih contoh sekali lagi ya biar kalian paham, lebih paham lagi. Nah, anak-anak, contoh yang kedua ya, kita baca sama-sama ya. Ada bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang ya, dengan tinggi 408. Berarti tingginya ini adalah 408. Kemudian panjangnya 306. Berarti panjangnya ini 306. Kita tulis dulu. Kemudian panjang salah satu diagonalnya adalah 525. Panjangnya ini 525. Nah, apakah bingkai jendela tersebut berbentuk persegi panjang? Nah, berarti kan kalau dia tidak siku-siku, maksudnya ya tidak siku-siku. Jadi ketiga angka ini 408, 306, dan 525 ini bukan triple Pythagoras. Berarti gambar ini bukan persegi atau bingkai jendela ini tidak persegi, mungkin jajar genjang. Oke. Nah, gitu. Jadi kita buktikan di sini sekarang. Nah, kita cari nih yang terpanjang. Yang terpanjang adalah 525, yaitu dia bidang diagonalnya, panjang diagonalnya.
berarti C-nya ini 525 ya. Jadi C kuadrat sama dengan 525 pangkat 2. 525 pangkat 2 coba kalian hitung di rumah ya. Bu Sela sudah menghitung, hasilnya adalah 275.625. Kita simpen dulu. Kemudian kita buktikan yang A dan B-nya. A-nya berarti 408 ya anak-anak, kemudian B-nya adalah 306. Kita tambahkan dan kuadratkan. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 408 kuadrat ditambah 306 kuadrat. Nah, 408 hasilnya 166.464, kemudian ditambah 306 kuadrat itu hasilnya 93.636. Nah, kita jumlahkan nih ya, hasilnya berarti 260.100. Nah, gini. Kalian lihat nih, besar yang mana antara C dan AB-nya? Apakah ini dikatakan triple Pythagoras? Bener, bukan ya. Ini dia segitiganya, salah satu segitiganya ini adalah segitiga tumpul. Kenapa? Karena C lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Ya, berarti bingkai jendela ini bukan. Nah, jadi kita kasih jadi ya. Jadi bingkai jendela tersebut bukan berbentuk persegi panjang, gitu ya. Dapat dipahami ya. Mudah sekali, kalian harus ingat-ingat itu ya kata kuncinya. Kalau segitiga siku-siku sama dengan segitiga lancip kurang dari, segitiga tumpul lebih dari. Kalau triple Pythagoras adalah segitiga siku-siku, gitu anak-anak. Nah, anak-anak sekian dari Bu Sela ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar, tetap sehat selalu, jaga kesehatan kalian ya. Bu Sela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.